Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, jadi saya S. Marindra. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana menjadikan sebuah ide menjadi tulisan yang utuh. Sebelum saya lebih lanjut, beberapa hal yang perlu saya sampaikan mungkin bahwa eh, ini saya peruntukkan untuk para penulis pemula saja karena saya belum berani memberikan yang lebih ya. Kemudian bisa jadi ini juga eh, cocok untuk dijadikan referensi bagi para guru-guru untuk mengajarkan keterampilan menulis kepada siswa-siswanya. Jadi itu ya, saya batasi dulu di situ. Baik, ide. Saya tidak membatasi ini ide untuk tulisan dalam bentuk cerpen kah, dalam bentuk esai kah. Ini kita rangkum semuanya saja ya. Jadi ide itu terkadang datang pada saat yang tidak diduga-duga. Terkadang pada saat mendengarkan suara kokok ayam bisa juga dapat ide. Nah, karena ini jam berapa nih ya? Oh ya, hampir jam 3 subuh nih. Saya merekam ini karena saya tidak bisa tidur. Baik, kita lanjut. Saya kembali lagi. Jadi ide itu bisa datang kapan saja dan di mana saja. Bisa jadi pada saat kita jalan-jalan di sebuah uh, kota misalkan, bisa juga pada saat kita sedang buka-buka medsos, bisa juga bahkan pada saat di dalam WC itu nongkrong-nongkrong di WC, itu bisa saja ada. Makanya hal yang paling penting adalah mencatatnya, menyimpannya terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan itu bisa kita simpan, bisa kita catat, itu kan bisa diingat kembali suatu saat. Kalau tidak dicatat biasanya akan hilang begitu saja. Oke, itu dulu yang perlu diperhatikan. Jadi setiap kali Anda mendapatkan ide, sebaiknya dicatat, disimpan dalam bentuk catatan, entah itu dalam bentuk catatan buku-buku kecil atau mungkin di catatan-catatan di HP bisa tuh. Ya. Boleh juga Anda bikin grup WhatsApp yang isinya mungkin cuman kalian sendiri di dalamnya. Jadi caranya masukkan dulu kawan, baru keluarkan dia, dan buat grup itu jadi grup ide gitu. Ide untuk tulisan kalian. Oke, ini semakin banyak suara-suara ayam, berarti semakin hampir subuh ya. Waktunya sahur nih bentar lagi. Oke, itu yang pertama. Terus ide itu bisa mungkin dalam bentuk kalimat-kalimat, bisa saja. Kemudian bisa juga dalam bentuk apa ya, pesan-pesan ya. Itu juga kalimat, tapi yang kalimat ini lebih spesifik, lebih kepada pesan-pesannya. Bisa jadi kalian mengalami sesuatu, kemudian dengan itu kalian bisa kembangkan menjadi sebuah cerita, cerpen, bisa juga dalam bentuk esai, atau mungkin juga puisi. Ya, itu dia. Kemudian bagaimana cara mengolahnya? Kalau untuk cerpen, paling bagus membuat mind mapping kerangkanya. Jadi kerangkanya pada ranting pertama sisipkan tuh nama tokohnya sama karakternya. Ya, buat dulu nama tokoh beserta karakternya. Kemudian di ranting kedua, silahkan kalian buat latarnya, latar yang cocok sama karakter ini di mana, atau mungkin dicocokkan antara latar dengan kejadian-kejadiannya. Jadi itu bisa kalian buatkan ranting-ranting, ranting tentang tokoh dan karakter, ranting tentang latar, ranting per kejadian. Ya, misalkan kalian akan buka cerpen kalian
seperti apa, dicatat kejadian seperti apa yang mau buka itu. Kemudian mau di mana lagi dan di mana lagi sampai dapat ke konfliknya akan ditimbulkan di mana, dimunculkan di mana, lalu ditutup di mana. Nah, kalau sudah buat kerangka-kerangka begitu kan enak nulisnya, langsung saja kan bisa melihat kerangka-kerangkanya begitu. Kemudian pesannya dalam tulisan itu kan katanya lebih bagus dibuat tersirat, semestinya dibuat tersirat. Jadi bukan kita menggurui kalau misalkan kita menuliskan pesannya secara langsung, itu terkesan menggurui kan. Nah, kalau misalkan kita paparkan sejak kejadiannya, kemudian silahkan pembaca yang menyimpulkannya seperti apa. Tapi tetap kita arahnya ada gitu, arahnya tetap ada. Kemudian menuliskan puisi ya. Untuk pemula, kalau misalkan dapat ide untuk dibuat puisi, silakan dicatat saja dulu apa-apa yang mau disampaikan, semuanya. Kemudian setelah itu bikin lagi puisi satu tuh setelahnya, tapi dengan maksud dan tujuan yang sama seperti puisi pertama tadi. Setelah itu usahakan kalimat-kalimat yang kalian susun itu semakin bagus, dan semakin bagus. Kemudian begitu juga dengan bikin lagi yang puisi ketiga, keempat, kelima, ambil yang puisi kelimanya. Itu akan makin padat dan lebih bagus daripada yang pertama, saya yakin tuh. Mudah saja. Tentang bagaimana menulis puisinya dan segala macam, saya kira nanti kita pada kesempatan selanjutnya kita akan mulai belajar bersama. Karena saya belum bisa membuat menjadi guru menulis, belum ya. Ini cuman saran saja ya. Kemudian esai atau opini. Nah, esai dan opini ini lebih mudah sih sebenarnya dibanding menulis cerpen sama puisi ya. Menulis opini, kalau misalkan kalian sudah ada ide tulisan, garis besarnya kan tetap pendahuluan, kemudian pembahasan, baru yang terakhir penutup ya. Jadi lebih banyak pembahasannya. Nah, untuk membuatnya lebih keren lagi, silahkan cari referensi-referensi yang kuat. Referensi itu bisa kalian dapatkan dari mana? Baca-baca berita lebih banyak, baca sumber-sumber yang lebih banyak, baca buku lebih banyak yang berkaitan tentang itu, dan itu akan membuat opini atau esai kalian akan lebih kuat. Itu sih kalau untuk esai ya. Kemudian bagaimana misalkan kalau mau menulis tapi tidak ada ide. Saya dapat, ini semua yang saya katakan tadi ini berasal dari guru saya ya. Ini bukan asli dari saya. Saya cuma menciplak saja ini dari guru dan ini saya berikan kepada kalian. Kalau misalkan mau menulis tapi kadang tidak ada ide untuk dituliskannya, bisa kita buat sebenarnya. Caranya bagaimana? Cukup kalian tentukan saja, misalkan tiga kata atau 3 benda yang ada di sekitar kalian, kemudian saling hubungkan satu sama lain. Misalkan begini, di sini ada buku, kemudian ada langit-langit, kemudian ada apa lagi ya? Oh ya, ada di belakang gunting tuh. Ya, ada gunting. Jadi buku, langit-langit sama gunting. Kira-kira bagaimana cara menghubungkan ketiganya itu? Nah, itu memancing kita untuk membuat ide. Jadi sebenarnya ide itu tidak harus ditunggu. Kita bisa bikin. Oke, selanjutnya bagaimana misalkan kalau kita menulis dan lama menulis tidak selesai. Jadi beberapa orang, bukan beberapa orang sih, hampir semuanya pernah mengalami itu. Satu hal yang saya sarankan, dan ini pun saya dapat dari guru saya, kalau misalkan
mau menulis dan mau menyelesaikan sebuah tulisan, ikuti langkah-langkah 3 langkah ini. Pertama, kalau misalkan saat Anda menulis, lupakan tombol delete. Jangan menghapus apa-apa dari situ. Keluarkan saja semuanya. Tulis saja semua yang Anda pikirkan. Setelah itu, baru masuk ke yang kedua. Kalau misalkan sudah semua dituliskan, baru masuk ke tahap yang kedua, mengedit. Jadi dituliskan semua dulu, baru diedit. Setelah itu diedit lagi, dan jadilah itu. Nah, bagaimana kalau misalkan ada ide-ide yang bagus tapi tidak pas ke dalam tulisan itu? Nah, biasanya kan begitu. Kita menulis, kemudian setelah tulisannya dirasa bagus, ada lagi ide yang lain, dimasukkan lagi. Nah, simpan itu untuk yang lain. Buatkan sendiri nanti. Jadi satukan ide pada saat editing itu, simpan ide-ide yang tidak terpakai untuk tulisan berikutnya. Seperti itu. Ya. Mungkin itu saja ya. Selanjutnya di tahap editing itu ada beberapa tahap ya. Tapi untuk pemula silahkan edit sebisanya dulu sambil kalian belajar tentang bagaimana kaidah-kaidah penulisan tanda baca. Misalkan video saya sebelum ini itu ada kaidah penulisan huruf kapital ya. Nanti mungkin kita akan bikin lagi tentang kaidah penulisan tanda baca dan selanjutnya dan yang lainnya gitu ya. Jadi seperti itu mungkin untuk bagaimana mengubah ide atau menjadikan ide menjadi sebuah tulisan yang utuh. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Kalau misalkan dirasa bermanfaat, ya silahkan di-share untuk yang lainnya. Seperti itu mungkin. Sekali lagi saya sampaikan bahwa saya masih belajar juga, dan ini saya peruntukkan untuk penulis-penulis pemula yang ingin sama-sama belajar. Saya tidak berani memberikan pelajaran pada yang sudah mahir. Saya masih belajar juga sampai sejauh ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi.